Laki-laki tuh nggak mau dikuntit kayak begitu, diperhatikan dimanapun kemanapun itu nggak mau, walaupun sebenarnya kita tuh kepengen tahu kemana dia pergi, sedang apa, masih apa gitu. Ya gimana enggak sih, orang yang kita sayangin masih berbagi hati, berbagi pikiran, berbagi perasaan, berbagi waktu, kan rasanya nggak rela. Soalnya ya dia itu emang udah berkali-kali selingkuh sama si A, si B, si C. Kalau si A, si B, si C mungkin malah nggak terlalu berbahaya. Yang berbahaya banget itu hanya dengan satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu ya. Buah hati dan belahan jiwa Anda semoga dalam keadaan sehat-sehat. Ketemu sama Gia Julia. Hari ini topiknya adalah gimana langkah kita kalau mengetahui suami selingkuh. Bun, paling sebel yang namanya tahu kalau suami ternyata punya gebetan atau selingkuhannya. Gergetan rasanya. Terus langkah-langkah bijaksana apa ya yang bisa kita lakukan biar kita juga nggak kesannya kampungan, tapi juga kita bisa meraih pasangan kita, karena kita kan masih menyayangi suami kita. Nah, yang pertama Bunda, kita itu harus mencari tahu faktanya dulu. Faktanya dicari tahu, bener nggak sih suami itu selingkuh? Artinya kita itu betul-betul mengetahui bahwa suami kita itu emang bener-bener ada someone di dalam hati dia, pikiran dia. Soalnya kalau cuma menduga-duga aja, nanti kita bisa salah dong, malah bisa jadi malu sendiri kan. Nah, yang kedua Bun, ajak bicara baik-baik. Jadi kita nasihati. Dan ini perlu hati kita dipersiapkan ya Bun. Jangan-jangan emosi gitu, jangan tahu-tahu ini nih kurang ajar nih, ayah punya selingkuhan nih, terus begitu ketemu ayah terus langsung kamu bla 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 bla. Aduh, enggak deh, yuk kita belajar lebih dewasa lagi. Maksudnya kita ngobrol gitu. Hati ini pasti deg-degan banget loh Bun, deg 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 deg, nggak karuan-karuan banget pokoknya. Aduh, ngeri deh pokoknya. Pernah ngerasain ya? Enggak, maksudnya gimana ya Bun, rasa deg-degan, takut, kecewa, marah, itu semua campur di situ. Ya gimana enggak sih, orang yang kita sayangin masih berbagi hati, berbagi pikiran, berbagi perasaan, berbagi waktu, kan rasanya nggak rela gitu. Jadi pengennya tuh jengkel gitu. Tapi dengan adanya kayak gini, ngobrol santai, berbincang ya, ditanyain, Mas gimana, kamu kok begini, betul nggak begini, ini siapa, bla 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 bla. Nah, nanti hati kita biar dingin. Nah, kalau kita dingin kan jadi ayah juga ke kitanya tidak berpikirannya macam-macam. Oh iya nih, istri saya bijaksana ya ternyata ya, walaupun disakitin gitu loh. Jadi intinya jaga emosi. Aku juga agak deg-degan nih. Jaga perasaan dia, jaga perasaan kita, jaga emosi kita. Kontrol emosinya dengan cara duduk bersama. Tidak berdiri ya Bun, kalau berdiri soalnya kita mudah marah. Yang ketiga itu kita minta waktu cooling down deh. Artinya kita pengen berdiam diri deh. Biarin, tapi kita tetap melayani ayah dengan baik. Biasa meladeni, memberikan sarapan, bikin minum dan sebagainya. Walaupun di antara tanda petik dalam diam ya, senyum tetap senyum, tapi kan hati ini sakit. Tetap deh, kita tuh butuh waktu cooling down. Artinya kita sudah tidak membahas itu lagi dulu, sementara tidak dibahas itu dulu. Tapi kalau bisa kita bisa berpikir jernih, biar ayah juga berpikir jernih. Yang berikutnya keempat ya Bun, itu kita fokus pada diri kita. Walaupun kita juga memberikan pelayanan kepada ayah seperti biasa, tapi kita juga fokus pada diri kita. Artinya fokus dengan kemampuan diri kita. Kita mengenjoykan diri kita. Kita menyenangkan diri kita. Misalnya Bunda hobi memasak nih, ya udah masak gitu. Bunda hobi berkebun, ya udah berkebun. Melukis, atau hobi apalah gitu. Ini menyenangkan diri kita. Kita berusaha berdamai dengan kesedihan kita. Ya walaupun kita masih sedang ada masalah karena kita sedang ada cooling down kan, acara cooling down tersebut. Nah, tapi di dalam hal seperti itu kita selain memberikan pelayanan, meningkatkan pelayanan kepada suami juga kita menggembirakan hati kita, menenangkan hati kita dan membahagiakan diri kita sendiri. Dan ini juga menjadi bukti bahwa
kita tuh kuat menghadapi ini. Bunda, yang kelima itu coba kita tanyakan kembali kepada suami ya. Kita bertanya, gimana nih ya kemarin gini, tapi dalam santai ya, santai, relax. Nah, pertanyaan seperti ini kita ajukan ketika kita itu sudah betul-betul siap hatinya. Siap artinya kita siap menerima hal terparah. Terparah ini bukan berarti kita siap cerai ya. Jadi pikirkan perceraian itu jauh-jauh, hindari pikiran-pikiran cerai gitu ya, karena ini bahaya banget ya. Nah, pokoknya kita harus mempersiapkan hati kita kalau mau bertanya ya seperti itu lagi ke ayah gitu ya. Nah, kalau ternyata suami kita berubah menjadi baik dan dia memberikan komitmen-komitmen yang baik kepada kita, dia meminta maaf kepada kita, maka terimalah gitu ya. Kita bisa menerima kembali ayah dengan baik, dan kita juga memberikan pelayanan yang baik juga kepada ayah, dan juga memperbaiki diri kita. Yang terpenting itu memperbaiki diri kita. Kadang-kadang kita nggak sadar sebenarnya kita juga punya salah gitu ya kan. Kita nggak sadar salahnya kita tuh apa, kurangnya apa. Tanyakan coba ke ayah, mungkin kamu kurang gimana gitu ya. Nah, kalau ternyata ayah itu tidak berubah ya, cobalah untuk cari bantuan ke pihak ketiga. Nah, ini kita perlu ada catatan ya Bun. Maksudnya gini, kalau kita mengetahui suami kita itu selingkuh, yang terpenting itu kita tidak perlu tahu siapa perempuannya, siapa dianya, di mana rumahnya, atau kayak gimana sih orangnya. Nggak usah. Karena apa? Itu akan membuat kita sakit hati sendiri, bahkan bertambah sakit. Apalagi nih, media sosial sekarang kan udah keren banget lah ya. Kita ngeliatin Facebooknya, ngeliatin Instagramnya, udah deh. Apalagi kalau kita ngeliat bahwa dia tuh sebenarnya lebih cantik dari kita di media sosial, ini akan membuat kita sakit hati. Jadi mendingan gak usah aja sih, kalau menurut saya ya, mendingan gak usah aja. Beneran bikin kita kecewa aja gitu. Jadi lebih bijak, lebih adem hati ini, walaupun tahu ayah itu selingkuh dengan seseorang, tapi kita nggak perlu tahu siapa dia. Tapi udah terlanjur tahu dianya, bahkan aku juga pernah lihat di sekitar kita gitu. Gimana? Hayo, itu udah tahu, oh sama si A, si B. Ya udah, kalau emang kita udah tahu siapa orangnya, si A, si B, kita nggak perlu tahu lebih dalam lagi Bun tentang dia. Kita nggak usah diomongin yang secara detail. Kemarin kamu begini sama dia, dianya juga begini sama kamu. Iya kan? Di sini kan jam sekian kan, aku juga tahu gini, aku ngintutin kamu dan sebagainya. Aduh, please deh Bun. Ini tidak usah kita lakukan, karena hanya akan membuat kita sakit hati dan membuat laki-laki itu jadi hilang kepercayaan sama kita. Soalnya kita nguntit dia. Orang laki-laki, aku yakin deh laki-laki tuh nggak mau dikuntit kayak begitu, diperhatikan dimanapun kemanapun itu nggak mau. Walaupun sebenarnya kita tuh kepengen tahu kemana dia pergi, sedang apa, masih apa gitu. Jadi kita simpan aja dalam hati dan pikiran kita. Terus kita bermain imajinasi gitu. Wah, dia bersama si A di tempat ini, lalu nanti begini begitu. Aduh, udah deh, gak usah bayangin yang kayak begitu. Bikin aku deg-degan lagi nih. Ya, itu Bun. Jadi itu lebih baiknya kita nggak usah cari tahu siapa dia lebih dalam. Tidak usah cari tahu di mana dia, anaknya berapa, anaknya orang mana, pekerjaannya apa, terus dia sukanya apa. Nggak usah Bun, karena itu akan membuat kita sakit hati yang sangat dalam. Apalagi kalau lihat Facebooknya, Instagramnya, biasanya orang kan naruh foto-foto itu yang terbagus, yang terindah. Kan belum tentu juga di aslinya kan kadang-kadang. Nah Bun, kalau misalnya suami kita itu memang sudah mengakui seperti itu, ya udahlah, kita baikan lagi, kita terima dengan baik kan. Nah tapi kalau ternyata suami kita itu ternyata memang sudah nggak mau lagi hidup sama kita, itu udah ngasih tanda-tanda, sinyal-sinyal loh Bun. Misalnya ya dia itu emang udah berkali-kali selingkuh gitu,
sama si A, si B, si C. Kalau si A, si B, si C mungkin malah nggak terlalu berbahaya. Yang berbahaya banget itu hanya dengan satu orang. Berarti dia ada kecintaan di dalam hatinya. Ini yang berbahaya. Kalau kamu gimana, Bun? Tahu suami selingkuh kayak gitu? Ya udah tergantung dianya. Dia mau balikan sama kita nggak? Kalau dia balikan sama kita kan harus kasih komitmen gitu. Harus membatasi gitu kan. Harus off, sudah tidak komunikasi lagi dengan dianya gitu. Ya kan, ya udah, kalau pokoknya asal ayah sudah berkomitmen memberikan rasa sayang, perhatian yang penuh kepada kita terima dengan baik. Tapi kalau memang dianya itu berniat tidak bersama lagi dengan kita, ya udah, nggak usah diganduli, Bun, relakan aja. Masih banyak kok yang lain kok gitu. Kalau saya sih kayak begitu. Tapi kalau Bunda masih berpikir ini tentang anak, kasihan begini begitu, saya nggak tega begini begitu, ya udah, pertimbangkan baik-baik ya, Bun ya. Begitu, Bunda. Terus ada pertanyaan, gimana, Bun, membangun hubungan rumah tangga dengan suami yang pernah selingkuh? Oke, terima kasih buat teman-teman, buat Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Buat yang udah subscribe, terima kasih. Buat yang belum, yuk kita berteman di YouTube. Terus juga jangan lupa Anda bisa subscribe juga channel Dias Ojol. Di sana kita berkreasi menjadi kreator ya. Dan sudah banyak video-video yang bisa kita saksikan di sana tentang cerita-cerita lucu, tentang ojol, tentang kehidupan, pokoknya semuanya. Oke, terima kasih Bunda. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa tetap cantik ya. Saya Gia Julia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.